Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Semoga diberikan kesehatan ya. Amin. Amin. Baik. Untuk materi kita pada malam hari ini terkait tentang dari dasar-dasar proses manufaktur modern ya. Proses manufaktur modern ya. Di mana jadi perkembangan proses dari manufaktur modern ini sekitar dimulai pada tahun 1980-an ya, di mana kemajuan pesat teknologi ya terkait dengan proses manufaktur ya dalam hal untuk pembangunan, kemudian menghasilkan produk-produk dari sisi untuk peralatan, baik itu peralatan mesin dan lain-lain. Nah, kemudian proses dari manufaktur ini merupakan suatu proses pembuatan benda kerja dari bahan baku sampai barang jadi maupun barang setengah jadi ya. Nah, pembuatan suatu produk itu dapat dibuat dengan berbagai cara proses pembuatannya. Tergantung pada yang pertama adalah jumlah produk yang dibuat. Nah, itu mempengaruhi kita melakukan proses pembuatannya sebelum dilakukan proses produksi dijalankan. Kemudian kedua, kualitas produk tentu ditentukan oleh fungsi dari komponennya. Ketiga, fasilitas produksi dapat digunakan juga sebagai pertimbangan dari sisi kualitas dan kuantitas produksi. Kemudian keempat, penyeragaman atau standarisasi dari produk yang dihasilkan, ya, baik dari suatu mesin, ya. Nah, jadi proses manufaktur benda kerja ini pada dasarnya dikelompokkan menjadi beberapa, ya. Pertama ada proses pemesinan, kemudian kedua proses pengecoran, ketiga proses penyambungan, keempat proses pembentukan, kelima proses perlakuan fisis, keenam proses penyelesaian atau pengerjaan akhir. Ya. Nah, di mana proses pemesinan logam merupakan proses pembuatan yang menggunakan mesin-mesin perkakas potong. Tentunya untuk mendapatkan bentuk yang kita inginkan ya. Contohnya misalnya mesin perkakas seperti mesin bubut, mesin scrap, mesin drill ya, dan sebagainya. Nah, pada proses pemesinan logam ini ada dikenal dengan beberapa proses pemotongan seperti proses pemotongan scrap, bubut, gurdi, press atau gerinda ya. Mungkin sudah familiar ya dengan scrap, dengan gerinda ya. Bukan gerindra ya, tapi ini gerinda ya untuk proses pemotongan. Nah, di atas ini proses-proses yang scrap, bubut, gurdi, press sama gerinda ini merupakan proses pemotongan konvensional. Nah, sedangkan yang non konvensional itu ada pemotongan abrasi, kemudian pemotongan secara reaksi kimia, secara erosi kimia elektrik, dan secara erosi loncatan listrik ya. Nah, kemudian kita masuk ke keduanya proses pengecuran. Ini adalah proses pembuatan yang pada dasarnya mengubah bentuk logam dengan cara mencairkan logam ya. Kemudian kita masukkan dalam sesuatu cetakan, dituangkan dan kemudian ditekan ya. Ya. Jadi produk hasil pengecoran ini dapat dipakai langsung sebagai produk akhirnya ya. Nah,
pada jenis bahan atau pola model, maka proses pengecoran ini dapat kita bedakan antara lain pengecoran dengan pasir sebagai bahan cetakan, pengecoran dengan sentrifugal, kemudian pengecoran dengan cetakan yang permanen, kemudian pengecoran cetak tekan, dan pengecoran dengan pola yang hilang, ya. Nah, kemudian ketiga proses penyambungan ini atau proses pengelasan, ya. Jadi proses ini dilakukan tanpa atau dengan mencairkan logam yang disambung, ya. Seperti kalau kita dalam elektronik, rangkaian elektronik itu solder, ya. Itu kan menyambungkan antara komponen satu dengan sirkuitnya, ya. Pengelasan, solder, penggelingan, ya. Nah, kemudian adanya proses dari sisi pembentukan. Ya, ini pembentukan logam, ya, di mana pembuatannya dilakukan dengan memberikan gaya luar, ya, seperti menekan, menarik, ya. Nah, pada proses pembentukan logam dikenal dengan berbagai proses seperti pengerolan atau ruling, kemudian tempah, forging, proses tarik, ekstrusi, proses putar tekan, proses potong. Nah, demikian untuk materi kita terkait tadi dasar-dasar proses manufaktur modern. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau sudah paham? Jadi dasar-dasar proses manufaktur modern ini untuk menghasilkan kualitas ataupun kuantitas produksi, ya, dari sisi logam, baik itu secara konvensional maupun non-konvensional tadinya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau cukup paham? Paham, Pak. Paham. Baik, selanjutnya mohon diaktifkan videonya ini sambil proses perekaman kehadiran, ya. Ini rata-rata udah divaksin belum? Ada yang udah, ada yang belum, Pak. Udah, Pak. Udah, ya, udah sampai vaksin kedua, ya. Ada Udah yang kedua, belum, Pak. Ada juga sebagian yang belum, Pak. Oh, iya. Oh, iya, iya. Kalau yang belum segeralah divaksin, kan. Kabarnya mau ada tatap muka itu kelas, ya. Karena level Medan udah turun, kan, jadi 3. Jadi kalau yang nggak bisa divaksin, Pak, Ya harus ada syaratnya, misalkan dalam biasanya tanda harus kutip ada dia punya penyakit gitu, Pak. biasanya syaratnya itu sudah ada yang divaksin, harus ada sertifikat vaksin itu. Apalagi mau masuk ke mall, ke perjalanan, segera vaksin lah. Kalau nggak bisa kuliah, Pak. Ya kemungkinan arahnya ke sana, karena dosen-dosen semua sudah divaksin juga. Ya kalau apa nanti coba konfirmasi ke kampus, mana tahu ada proses vaksinasi, ya kan. Iya, Pak. Kemungkinan sih ada proses itu, tapi coba konfirmasi aja lagi, ya. Karena tadi kan saya tadi ke kampus baru ada proses vaksinasi untuk mahasiswa juga, kan. Nggak tahu ya kabarnya. Ada, Pak. Tahu, Pak. Tahu. Oh, nggak ikut. Jauh, Pak. Sebagian juga sudah ada yang ikut, Pak, dari kelas. Oh, iya. Oke. Jauhnya di mana rumahnya? Tanjung Morawa, Pak. Oh, dekat lah Tanjung Merawa, cuman 45 menit. Iya kan? 1 jam lah nyampe, ya. Lebih kurang 1 jam lah, Pak.